Halo semua, selamat datang kembali di channel Basyuk Film. Kali ini saya akan membahas seluruh alur cerita film yang berjudul Shaolin. Film ini pun dirilis pada tahun 2011, di mana film ini mengisahkan pada awal terbentuknya Republik Cina. Para panglima perang saling berperang untuk memperluas kekuasaannya. Hal itu pun membuat para Shaolin terlibat dalam peperangan tersebut dengan tujuan untuk melindungi semua penduduk dengan kungfu Shaolin mereka. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan sebuah peperangan antar kerajaan di negara Tiongkok. Hal tersebut dikarenakan untuk memperebutkan sebuah kota yang bernama Dengfeng. Dan di saat itu juga seluruh penduduk di sana merasakan dampak yang sangat serius akibat peperangan yang terjadi di sana. Beruntung saja dengan adanya organisasi Shaolin di kota itu, masyarakat di sana merasa tertolong dengan beberapa bantuan dari mereka. Dengan adanya beberapa biksu yang ada di sana, ada seorang biksu senior yang bernama Jing Neng. Kita sebut saja dia Guru Wu, dan juga muridnya ini bernama Jing Kong, yang kita sebut saja dirinya Si. Tampaknya mereka sedang bertugas untuk membagikan makanan kepada penduduk di sana. Hingga akhirnya sebuah pasukan penjajah yang dipimpin oleh seorang kolonel bernama Chao mendatangi kuil Shaolin tersebut dengan maksud untuk membunuh seorang jenderal bernama Hou Long yang sekaligus penguasa terakhir atas kota itu. Namun di saat itu juga sang guru Shaolin yang kita sebut saja Master mencoba untuk melindungi Jenderal Hou Long dari kejaran mereka. Hingga pada akhirnya keadaan semakin panas di sana dengan hadirnya Jenderal Hou Ji yang berniat ingin membunuh Jenderal Hou Long saat itu juga. Di sana Hou Long memberikan semua kekuasaannya kepada Hou Ji sebagai jaminan ia membiarkannya tetap hidup. Namun di saat Hou Ji mendapatkan kekuasaan miliknya tersebut, tiba-tiba Hou Ji menembaknya hingga tewas. Dengan kematian seorang Hou Long, Jenderal Hou Ji pun resmi memasukkan kota Dengfeng ke dalam daerah kekuasaannya. Esok harinya di saat acara perayaan atas adanya Hou Ji sebagai pemilik resmi kota tersebut, ia pun menemui rekannya yang sekaligus penguasa di daerah bersebelahan dengan kota Dengfeng itu. Ia sendiri bernama Jenderal Song Hu. Di sana pun Song Hu memberikan ucapan selamat atas keberhasilannya menguasai kota Dengfeng. Di saat itu juga Song Hu berkeinginan untuk menjodohkan anak laki-lakinya dengan seorang anak perempuan Hou Ji yang bernama Seng Nan. Setelah acara tersebut usai, seorang jenderal keturunan Eropa bernama Peter menawarkan senjata terbarunya kepada Hou Ji. Di sana pun Chao sangat menyukai senjata tersebut dan berkeinginan untuk memilikinya dengan jumlah yang besar. Mendengar hal itu, Peter pun akan memberikan senjata tersebut kepadanya secara gratis. Namun dengan syarat Hou Ji harus mengizinkannya membangun sebuah jalur kereta api tepat di daerah kota Dengfeng. Dengan syarat tersebut yang mungkin membahayakan wilayah kekuasaannya, Hou Ji pun mengurungkan niatnya untuk memiliki senjata paling canggih itu.
中国人的地是我们中国人的。 Malam harinya, Cao menemui Houji untuk membahas acara perjodohan anaknya itu. Di sana Houji berpikir kalau perjodohan dengan anak laki-laki Song Hu akan berdampak besar kepada daerah kekuasaannya. Ia mengetahui bahwa Song Hu memanfaatkan momen tersebut untuk merebut wilayahnya, yang kemudian mereka berdua berencana untuk membunuh Song Hu di hari perjodohan anak mereka. Di tempat berbeda, Si yang sedang melatih ilmu bela diri kungfunya, ia dan beberapa temannya berencana untuk mencuri beras milik Houji karena persediaan makanan milik penduduk setempat sudah menipis. Rencana itu pun akan dilakukan tanpa sepengetahuan Master dan Guru Wu. Kemudian tibalah aksi pencurian tersebut di mana mereka memasuki sebuah gudang dan mengambil beras milik Houji di sana. Hingga akhirnya beras tersebut pun dibagikan kepada penduduk yang membutuhkan. Kemudian kita beralih di mana saat ini adalah hari perjodohan anak perempuan Houji yang tampaknya ia mendatangi tempat tersebut bersama istrinya yang bernama Yanxi. 大哥大嫂，嫂子，哎，兄弟，是上级的配对儿，我敢说这门 Di awal acara tersebut mereka pun membahas rencana perjodohan anak mereka. Hingga akhirnya Song Hu pun membahas pembagian wilayah kekuasaan milik Houji, di mana menurut Song Hu pada saat ini mereka adalah satu keluarga. 归你。从今天起，该急流勇退了。 Dalam pembahasan tersebut terlihat Song Hu mendapati sebuah pesan yang berisi kabar bahwa dirinya akan mendapat serangan dari Houji, yang kemudian istri dan anak mereka diperintahkan untuk keluar. Dengan adanya berita tersebut, Song Hu pun sangat marah kepada Houji, hingga pada akhirnya Song Hu pun tewas dengan sebuah tembakan kepadanya. Perlu kalian ketahui bahwa hal tersebut telah direncanakan oleh Cao sendiri, di mana pada saat itu ia memerintahkan beberapa pembunuh bayaran untuk membunuh mereka semua, sekaligus anak dan istri mereka. Dengan pengkhianatan tersebut, Cao berniat ingin memiliki semua kekuasaan yang telah dimiliki oleh mereka. Hingga akhirnya pertarungan pun terjadi di sana. Dalam serangan tersebut yang membuat Yanxi pingsan, ia pun diselamatkan oleh Si dan menyerahkannya kepada Guru Wu, di mana pada saat itu Guru Wu sedang berada di kediamannya. Di sisi berbeda, Seng Nan yang mendapat serangan dari mereka, Houji pun bergegas untuk menyelamatkan anaknya tersebut, yang kemudian mereka berdua kabur dengan sebuah andong dan kejar-kejaran pun terjadi antara mereka. Dalam pelarian mereka, Seng Nan yang hampir saja tewas berhasil diselamatkan oleh ayahnya tersebut. Dengan kejadian itu, seorang pembunuh bayaran di sana mengira bahwa Houji dan putrinya telah tewas. Namun faktanya mereka berdua berhasil selamat dengan bersembunyi di sebuah tebing bebatuan. Esok harinya di saat Seng Nan dalam keadaan memprihatinkan, Houji pun membawa anaknya tersebut ke kuil Shaolin, di mana tempat itu adalah tempat yang paling aman sekaligus mengobati Seng Nan di sana. Dengan pengobatan yang telah mereka lakukan, tampaknya hal tersebut sangatlah nihil untuk Seng Nan sendiri dan ia pun meninggal di sana. 救人呐！救人呐！求求你，圣男！求求你，我让你走开！
Melihat anak satu-satunya telah meninggal, Yanxi pun menyalahkan suaminya tersebut atas tragedi dalam hidupnya itu. Di sana pun Houji tidak terima dengan kenyataan yang dialaminya, hingga akhirnya ia melakukan perlawanan kepada para Shaolin. Dalam perlawanan tersebut, Houji pun berhasil diamankan yang kemudian ia mendapat perawatan di sana. Dengan keadaan seperti ini, Houji memutuskan pergi dari kuil Shaolin melalui ladang rerumputan yang kering. Hingga akhirnya Houji terjatuh di sebuah jebakan babi yang sebelumnya telah dipasang oleh juru masak kuil yang bernama Wedao. Seketika itu Wedao membawanya ke dapur Shaolin. Di sana pun Wedao mengatakan kalau istrinya telah pergi dari kuil Shaolin tersebut. Di sana pun Wedao menyarankan kepada Houji untuk mengkremasi jasad putrinya yang telah meninggal. Houji yang merasa sangat menyesal atas apa yang ia lakukan, ia pun mencukur rambutnya dan berniat ingin menjadi murid sang master, karena dengan hal tersebut bisa merubah sifatnya yang rakus dengan kekuasaan. Di tempat berbeda, Cao yang telah menjadi pemimpin atas pengkhianatannya, ia pun membunuh semua anak buah Houji yang masih tersisa di tempatnya tersebut. Kembali kepada Houji yang sedang berlutut di depan kuil Shaolin, ia pun meminta untuk tinggal di sana. Namun Guru Wu yang merasa bahwa dirinya tidaklah pantas berada di sana, Guru Wu membujuk master untuk tidak menerimanya sebagai penduduk Shaolin dengan alasan bahwa Houji sendiri hanya ingin bersembunyi dari kejaran Cao. Dan juga dulunya Houji adalah seorang pembunuh atas meninggalnya Jenderal Hou Long di kuil itu. Namun pada saat itu sang master yang penuh kasih sayang pada seksama, ia pun menerima permintaannya tersebut. Hari demi hari pun berlalu di mana Houji melakukan aktivitasnya untuk membantu Wedao sebagai juru masak. Di sana pun ia membantu Wedao membawakan makanan kepada semua penduduk yang terdampak peperangan, di mana mereka semua menderita atas apa yang telah Houji lakukan di masa dahulu. Dalam perjalanan pulang menuju tempat tinggalnya, ia tak sengaja bertemu dengan murid Shaolin yang sedang berlatih. Namun di saat Guru Wu melihat kehadirannya, ia pun bergegas pergi dari tempat itu. Sesampainya di tempat tinggalnya, Houji menanyakan tentang bela diri Shaolin kepada Wedao. Di sana Wedao menjawab kalau dirinya tidak tahu apa-apa tentang hal tersebut, karena Wedao sendiri bukanlah seorang petarung, melainkan hanyalah seorang juru masak di sana. Esok harinya Houji yang sangat ingin berlatih kungfu Shaolin, ia pun melakukan dengan sendirinya, yang kebetulan pada waktu itu bersamaan dengan waktu latihan para Shaolin. Melihat hal tersebut, Houji ingin pergi dari sana, yang kemudian dengan senang hati Guru Wu mengajaknya untuk berlatih bersama dengan mereka. Setelah itu Houji yang sudah sangat berubah, ia pun melakukan aktivitasnya seperti biasa, sebagaimana halnya seorang yang baik dan ramah terhadap sesama. Malam harinya Houji tanpa sengaja melihat seorang anak kecil yang sedang berlatih kungfu, yang kemudian ia menghampirinya sekaligus berlatih bersama di sana. Di mana pada saat itu sang master dan Wedao melihat Houji yang benar-benar berubah dari sebelumnya. Di sisi berbeda, Cao yang telah menjadi pemimpin tertinggi, ia pun mengadakan rapat bersama rekan sesama jenderal lainnya. Di sana Cao mengajak mereka untuk menyetujui pembangunan jalur kereta yang kebetulan jalur tersebut harus melewati daerah mereka masing-masing. Dengan apa yang diucapkannya, beberapa jenderal di sana tidak menyetujui rencana tersebut, hingga akhirnya anak buah terbaik yang dimiliki Cao langsung membunuh mereka yang tidak menyetujui rencananya itu. Dan dengan keterpaksaan mereka harus menuruti permintaan seorang jenderal Cao.
Dalam pembangunan jalur tersebut, Cao mempekerjakan penduduk di sana secara paksa, yang mana hal tersebut membuat sebagian penduduk kehilangan anggota keluarganya. Mendengar hal itu, Hauji memeriksa fakta sebenarnya dan ia pun menemukan bahwa berita tersebut benar adanya. Di saat itu, Hauji mendapat laporan dari seorang pekerja di sana, di mana ia menceritakan bahwa Cao sendiri yang telah melakukan hal tersebut kepada mereka. Dalam perbincangan tersebut, ia pun mengatakan kalau Cao sendiri memanfaatkan penduduk untuk menggali artefak dengan tujuan sebagai pembayaran atas senjata yang dibelinya kepada Peter. Dan jika ada beberapa penduduk yang tidak mau untuk dipekerjakan, maka mereka harus meninggal dalam keadaan seperti yang kita lihat saat ini. Setelah itu, Hauji pun bergegas pulang dengan membawa beberapa penduduk yang telah meninggal akibat kekejaman seorang Cao. Esok harinya, Cao yang telah mengetahui bahwa Hauji tinggal di sana, ia pun bergegas untuk menangkapnya. Hingga akhirnya Hauji menyerahkan diri kepada Cao dengan syarat tidak membuat keributan dan tidak melakukan peperangan di sana. Namun di sana Cao yang ingin lebih, ia pun menyuruh anak buahnya untuk menggantung sang master di luar kuil sebagai jaminan tidak adanya peperangan di tempat tersebut. Dengan penuh ketabahan, sang master pun menyetujui permintaannya itu. Di saat itu juga Guru Wu dan beberapa muridnya berencana untuk menyerang markas Cao sekaligus membebaskan penduduk di sana. Beralih kepada Cao di mana Hauji juga ada di sana. Pada saat itu ia pun mencoba untuk menyerangnya dengan sifat sombongnya. Yang kemudian datanglah istri seorang Hauji di mana pada saat itu keadaannya sudah memprihatinkan. Terlihat Cao pun mempermainkan mereka hingga akhirnya Cao mencoba untuk membunuh istrinya tersebut tepat di depan matanya. Hauji yang melihat hal itu, ia mencoba memberontak, namun hal itu mustahil untuk ia lakukan. Di saat itu juga anak buah Cao melaporkan bahwa anggota Shaolin menyerang markas mereka. Dengan adanya informasi tersebut, istrinya pun bisa diselamatkan. Kemudian kita dialihkan kepada para Shaolin di mana mereka memulai aksinya saat itu juga. Terlihat Si dan rekannya mencoba untuk menyelamatkan Hauji dan juga istrinya. Namun tidak dengan Guru Wu yang lebih memilih untuk melindungi penduduk dari serangan mereka. Sehingga ia pun harus meninggal di sana. Kemudian kita beralih kepada Master, di mana pada saat itu ia sendiri dalam keadaan digantung. Di sana para biksu kecil mencoba membujuk beberapa penjaga untuk membebaskan sang Master. Namun keadaan di sana semakin panas dengan datangnya beberapa pembunuh bayaran yang Cao miliki. Hingga akhirnya mau tidak mau Wedao sebagai seorang Shaolin harus melawan mereka dengan teknik memasaknya.
Di akhir pertarungan tersebut, Wedao pun berhasil mengalahkan mereka, sekaligus membawa master masuk ke kuil Shaolin tersebut. Bersamaan dengan itu, para Shaolin berhasil menyelamatkan penduduk. Meskipun Guru Wu harus meninggal dalam tragedi itu, mereka pun berdoa kepada Sang Buddha sebagai tanda hormat atas jasa seorang Guru Wu. Pada saat itu juga mereka memutuskan untuk meninggalkan kuil Shaolin tersebut karena menurut mereka Cao dan pasukannya pasti akan datang dan akan menghancurkan tempat itu. Dengan berat hati semua penduduk mempersiapkan perjalanan mereka untuk pergi dari sana. Dalam rencana kepergiannya tersebut, Hauji menyuruh Wedao untuk memimpin perjalanan mereka. Dan benar saja di saat itu juga Cao dan pasukannya datang untuk menghancurkan tempat tersebut. Dan demi keselamatan penduduk, para Shaolin pun memutuskan untuk melawan mereka. Hingga pada akhirnya pertarungan pun terjadi. Dalam penyerbuan tersebut, Hauji harus berhadapan dengan Cao dan pertarungan pun terjadi di antara mereka. Di tengah pertarungan mereka, Peter dan anak buahnya menyerang kuil Shaolin dengan maksud ingin membunuh Cao dan juga yang lainnya. Karena dengan cara tersebut ia bisa menguasai daerah itu secara mutlak. Kembali kepada Hauji yang sedang melakukan perlawanan, terlihat dengan adanya serangan dari Peter, ia pun tertimpa sebuah balok kayu setelah menyelamatkan Cao dari reruntuhan tersebut. Di saat itu juga Si yang harus meninggal di sana demi melindungi penduduk dari serangan brutal yang mereka lakukan. Dan dalam kejadian tersebut Sang Master pun juga menjadi korban atas apa yang telah terjadi di daerahnya. Dalam keadaan ini, Hauji yang menerima serangan bertubi-tubi pun terpental sehingga ia meninggal dalam genggaman patung Buddha. Hingga akhirnya para Shaolin berhasil membunuh Peter dan semua anak buahnya. Terlihat Cao sangat sedih atas apa yang telah terjadi kepada Hauji. Ia pun merasa menyesal dengan perbuatannya tersebut yang saat ini ia pun tidak mempunyai apa-apa lagi. Dalam perjalanan mereka, semua penduduk pun hanya bisa melihat tempat tinggal mereka yang telah hancur, namun tidak dengan Shaolin yang selalu melekat di hati mereka masing-masing. Sebelum kejadian tersebut, Hauji memberikan abu putrinya kepada sang istri, sekaligus mengucapkan selamat tinggal untuk selama-lamanya. Oke semua, jika ada kesalahan dalam video ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.